Oke, kita masuk ke chapter ketiga di mana kita akan belajar bareng-bareng ya. Ini gue juga baru belajar tentang di bagian ini bagaimana cara si search engine itu bekerja. Search engine yang si Google mesin pencarian itu bekerja. Pas gue baru baca awal-awal kalimatnya, jadi gue ada nemu dua istilah gitu. Ada istilahnya namanya BOT, biasa biasa orang nyebut bot gitu kan. Dan satu lagi ada istilah yang baru gue kenal namanya crawl. Nah ini bahasa Inggris nih, jadi kita coba sederhanain aja ya. BOT sepanjang yang gue tahu dan gue cari di internet, BOT itu adalah singkatan dari kata robot atau internet robot yang ditujukan pada sebuah sistem atau program yang dijalankan secara otomatis. Nah, bot ini ada tugas-tugasnya yang sudah diprogram oleh si pembuatnya kan. Baik itu berupa tugas yang ngebantu orang lain sampai ke tugas-tugas yang negatif bahkan bisa merugikan orang lain. Nah, contoh bot yang bisa merugikan orang lain itu contohnya seperti bot scam, di mana bot ini akan mengirimkan email spam yang mengganggu orang lain atau bahkan menipu orang lain. Misalkan kayak tiba-tiba tuh kayak ada SMS masuk, kayak ada email masuk, tapi entah dari mana nggak jelas. Nah itu kerjaannya si bot itu tuh. Jadi emang itu udah diprogram oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan individunya gitu. Dan ada juga selain yang contoh merugikan itu, ada juga yang contoh yang menguntungkan. Seperti ini, kalau ada yang namanya kalau di situ marketplace, ada namanya customer service kan. Tapi yang customer service-nya tuh bisa jawab secara otomatis. Kita misalkan kita ngechat apa, tiba-tiba ada balasan chat otomatis gitu tuh. Biasanya ada tuh kalau di marketplace kayak Shopee, terus kayak Tokopedia, Lazada, kayak gitu-gitu. Atau mungkin kayak di WA juga, yang di WA bisnis kayaknya ada juga tuh yang kalau chat itu ada balas otomatis. Nah itu contoh dari kerjanya si bot yang positif buat kita. Terus ada juga nih kalau misalkan lo main game kan, terus lo misalkan di situ gamenya tuh harus 5 player gitu, atau harus ada 5 pemain. Nah terus kebetulan waktu itu lu lagi sendiri, ya biasa aja nanti yang sisa 4 playernya itu digantiin sama komputer atau si botnya ini, yang akhirnya lu bisa mainin game yang lu mainin itu. Atau misalkan playernya mesti 2 orang kayak game-game berantem gitu, satunya pasti kan kayak komputer gitu. Nah itu contoh dari kerjanya si bot ini. Nah terus kira-kira itulah dari bot itu. Terus yang lanjutnya nih ada yang namanya istilahnya crawl kan, yang istilah kedua nih yang kita baru tahu juga. Nah istilah crawl ini di search engine itu adalah sebuah alat untuk mengindeks serta mendownload konten dari internet kemudian disimpan dalam database mesin pencari. Jadi dia tuh fungsinya mengindeks dan download konten-konten yang ada di internet aja, terus disimpan dalam dalam database mesin pencarinya itu. Dia kerjanya gitu aja, ngindeks, membuat daftar gitu. Habis dikumpulin, nah baru nanti ketika kita melakukan pencarian di mesin pencari, baru itu tuh akan muncul apa aja yang udah diindeks sama si crawl ini. Nah jadi pada pembahasan ini ya kita pengen ngambil poin sedikit aja sih. Jadi setiap search engine itu punya apa yang disebut dengan bot atau crawlnya itu sendiri, yang mereka tuh kerjanya konstan gitu, stabil.
untuk meng-scan si webnya itu, atau konten-konten yang ada di dunia internet yang yang berseliweran di dunia internet itu diindeks, di scan, dikumpulin lah informasi-informasinya dari satu halaman web ke halaman web lainnya kayak gitu. Nah terus misalkan nih kita udah punya usaha, terus usaha kita itu belum tercantum gitu dalam Google, atau websitenya itu belum ada di Google, ya maka mustahil juga nanti di mesin pencarian Google itu diketik akan muncul jenis usaha yang kita tawarkan itu. Misalkan usaha kita tuh usahanya pabrik emping misalkan. Nah terus kalau misalkan kata atau kalimat pabrik emping tuh nggak pernah kita masukin ke Google, ya mustahil juga kata-kata dari pabrik emping itu akan muncul dalam mesin pencarian. Nah itulah hasil yang dari mesin pencarian, itu adalah hasil dari kerjanya si bot dan crawl itu. Jadi sekian untuk chapter kali ini, kita lanjut di chapter selanjutnya.